Buka kamera, rekam cerita kita. Setiap momen bagi bersama. Dari pagi sampai malam tiba. Penuh cinta dan tawa ceria. Ini dia dunia Seri Cecil Rizky. Petualangan kita selalu di sini. Seri Cecil Rizky, yeah, Cecil Rizky. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Seri Cecil Rizky. Pagi ini saya sudah siap karena saya diajak Cici. Pagi ini Cici mau keluar bersama rekan kerja, mau lihat proyek yang akan dikerjakan nanti bersama rekan-rekan kantor. Nah ini kami udah siap teman-teman, Cici juga lagi siap-siap. Kita mau lihat suasana tempatnya, sekarang kita jalan-jalan juga. Saya penasaran juga teman-teman. Jadi mari kita langsung jalan, tetap ikuti video sampai selesai. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan videonya. Pakai sepatu. Jangan ditarik ya, ini kuncinya. Cici udah bawa kunci. Oh iya. Cici tunggu di lobi bawah, jangan turun ke situ ya. Iya. Den, Udah siap. Saya diajak Cici jalan-jalan ke tempat proyek yang akan dikerjakan nanti. Biar saya juga bisa lihat tempat kerja Cici nanti teman-teman. Nih yang kemarin Cici beliin di mall, celana, baju. Sekarang kita turun. ini kita masuk kawasan. Tuh, tulisannya tuh. Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Gerbangnya tuh sih. Coba berhenti Pak ya, orangnya. Tuh orang Pemda Itu udah mobilnya. nunggu tuh. Plat merah no sih. Jadi Kan dia mobil kerjaannya tuh. Cici Coba. mendaki gunung, membelah hutan. Ini Gitu. tuh bukalah kaca tuh di kipas itu. Ih, Pak, itu ada sapi berantem, Pak. Ayo pisahin, Pak. Tuh, Pak, ada sapi berantem, Pak. Pisahin, Pak. Saling tanduk dia. Ini Bapak Direktur saya, mau disut mukanya boleh. Teman-teman, ini kami sudah sampai di kawasan ekonomi khusus, tempat pembebasan lahan. Tuh. Sekitar berapa Cici? 1.500 hektar. Untuk keluasannya sekitar 1.500 hektar. Nantinya tuh di sini tuh bakal dibangun pabrik-pabrik. Nanti akan dibangun pabrik-pabrik. Terus apa lagi? Banyak, ada buat pengolahan limbah, rumah sakit. Luas sekali tanahnya, 1.500 hektar. Iya, karena di sini kan pemerintah dukung ya. Jadi kalau kita bangun di sini untuk kawasan khusus industri, itu orang Pemdanya tuh, kita akan jadi pajaknya zero. Pajaknya besar. Pajaknya nol. Oh, Pajaknya nol karena ini kawasan industri ekonomi khusus yang bakal memajukan kota Palu, yang bakal nyerap tenaga kerja lain-lain. Ini bukan untuk orang investor asing aja, orang lokal juga bisa masuk. Kayak pabrik-pabrik besar mungkin nanti jadinya kayak orang brand-brand besar gitu
Kan biasanya kan sentralisasi di Pulau Jawa kan, makanya harganya kan mahal udah sampai sini. Nah nanti bisa bikin pabrik di sini supaya di sini tuh merata gitu loh, barangnya tuh nggak mahal. Oh, nanti di sini mau dibikin kota juga begitu? Iya, kawasan ekonomi khusus. Kayak pabrik baju, pabrik apapun begitu? Kalau baju kayaknya enggak ya, tapi mungkin kayak pabrik makanan buat ekspor, misalnya kayak di sini kan ikan laut atau apa gitu ya. Biasanya kan Ini itu Bu, ini mulai dari bukit sana tuh. Lagi. Kita jalan-jalan, lihat lahan. Masih Pak di dekat rumah sih kok nggak tahu masih begini. Masih hutan-hutan. Makanya Cicit namanya cut and fill, ngeratain hutan. Bukan hutan, itu raksasa tuh mah. Itu imip tuh mah. Mana tuh? Ini kan Ini ada tuh. nih, smelter banyak ini. Oh, tembaga. Raksasa ini di dalam. Kita ke kanan aja Pak. Salah satu anak perusahaan ini. Bu Imel di mobil aja ya, nggak usah ikut ya. Nggak mau saya. Ya, kalau minta cukup lihat aja ya. Baru soalnya duri juga. Duri juga banyak ya. Iya. Pas-pas itu pohon sana yang berdiri. Ini apa dari perumahan? Ini Jangan tempat buka kakakmu kaca dulu mobilnya. kerja. Ininya salah satu anak perusahaan unitnya. Kalau biasanya nih kayak misalnya pengemasan ikan laut apa sekarang kan sentralisasinya di Jawa kan atau di Pulau Natuna. Sedangkan kan kalau Palu itu di Sulawesi itu internasional tuh, jalur 2 internasional. Jadi nanti udah ada pelni juga kan. Jadi buat ekspor apapun itu tuh untuk laut atau misalnya buat distribusi ya itu lebih merata. Nggak ada di sentral aja di Jawa atau di pulau-pulau tertentu. Namanya disebut kawasan khusus. Ini pokoknya diratakan, semua pohon-pohon ini udah nggak ada, terus dijadiin tempat kayak bisnis begitu, Cici kan? Bukan bisnis, iya bisnis iya, sentral lebih kepada manufakturnya. Untuk jualan, kayak untuk perkembangan. Yo, Perkembangan. manufaktur dah. Itu tuh itu yang udah jadi nih. Dulu kakakmu kerja tuh di IMIP di Morowali tuh. Nah dia punya kantor di sini. Nanti akan bikin 3. Ini ada yang buat nikel, ada yang buat tembaga. Jadi nggak rusak ininya apa sih? Kalau saya lihat kan di Morowali kan, waduh di mana-mana tuh sampai hancur tanahnya. Nah jangan sampai terjadi di kota-kota lain. Jadi kita sentralisasi gitu loh ceritanya. Kan baru bencana tuh kan Iya, di kemarin. mana di Sumatera. Karena ya itu nggak gimana ya. Jadi gila-gilaan deh. Mereka tuh babat segala macam. Kalau di sini kan enggak. Sudah diplotting untuk memang yang aman. Gitu sih ya. Yang kemarin banjir itu kan. Nah, itu kan karena banyak deh. Itunya Cici nggak mau ngomong, cuman kalau di sini mudah-mudahan enggak ya. Kalaupun terjadi gempa atau tsunami kan itu 100 tahun sekali. Udah lewat. Dan ini nggak bisa jadi hak milik untuk perusahaan asing, nggak bisa, hanya hak guna lahan. Kalau pemerintah kita udah ambil bangunannya ini kita robohin, kita jadiin hutan lagi. Kalau masa sewanya udah habis, iya di sini sewa loh, mereka bangun kayak gini semuanya sewa. Bukan punya pribadi. Oh kan nggak bisa, ini tanah negara. Yang kita bebasin dari warga kita beli harganya. Ini kan gunung, bukan gunung nggak kayak bukit gitu. Berarti nanti kalau udah selesai ini jadi tanah pemerintah. Memang ini pada saat ini adalah tanah pemerintah yang sudah dibebaskan dari warga. Nah tugas Cice ya ini ngurusin ini lahan ini kan ada yang lembah, ada yang bukit. Nah itu Cice nanti akan ratain seperti tanah perumahan gitu. Tapi peruntukannya untuk bikin pabrik. Di sini udah ada pabrik kakao, pabrik kopra. Ini udah ada. Kok ngelamun? Lagi memikirkan. Memikirkan apa? Kalau Cici cerita saya sambil membayangkan begitu loh. Ya nanti kamu misalnya 1 tahun ke depan loh, kok aja udah ada ini, nah itu
Pasti nanti kalau sudah ke depannya pasti udah beda lagi. Ya kamu lihat sekarang toh. Sekarang kan masih hutan. Nah makanya Cece bilang, kamu tahu nggak di sini masih ada ular, masih ada babi hutan. Di sini kantor IMIP teman-teman, di dalam kawasan ini. Teman-teman, sekarang udah malam. Tadi selesai dari lokasi, kami pulang istirahat. Nah, sekarang udah malam. Tadi juga saya pulang langsung ngedit video, tidur sebentar, terus lanjut. Ini malam kita mau keluar dulu makan malam. Cici ajak saya ke sana. Ini udah siap tuh. Sekarang kita keluar. Cici udah di lobi, teman-teman. Ayo, let's go. Nanti saya ditinggal. Cici udah pegang kartu. Ini baju yang dibeliin Cici di mall kemarin. Cocok juga ya teman-teman. Kita udah sampai. Kita di Kalora Cafe. Di Kalora. Makan malam di sini. Di belakang lagi ada acara, kayaknya acara bukber bersama. Jadi kita di bawah. Sini ada kolam renang. Wow, bagusnya pemandangan kota Palu, Masya Allah. Bagus. Ini pemandangan dari restorannya teman-teman, langsung pemandangan kota Palu. Malam seperti ini indahnya, terus ada bulan juga tuh, bulannya terang, keren tuh. Bagus teman-teman nih, saya baru pertama kali ke sini. Dulu bukan di sini saya perginya, tapi di Doda. Di Doda kah di Boba? Tuh. Kalau siang ini pasti lebih keren lagi, tapi sama-sama keren. Siang dan malam.
Pak, nih dilihat dulu Pak. Kita duduk di sini. Wow. Saya lagi menikmati suasana dan pemandangan malam kota Palu. Makanan juga udah dipesan. Tadi saya pesan kaledo, makanan khas Palu teman-teman. Itu tulang sapi. Terus di dalam tulang sapi itu ada sum-sumnya seperti itu. Nanti kita coba ya. Sudah dipesan Cici. Tinggal menunggu pesanannya datang. Tuh banyak yang nanya tuh si Denny, laki gue bukan, jawab Den. Satu persatu udah datang. Ini ada es teh lemon, tea di sini, makanan Cici, daging sapi. Oh iya, di sini saya jalan bersama Om Denny, Cici dengan Pak siapa? Pak Bayu. Pak Bayu. Ini kita jalan berempat, teman-teman juga yang tanya Om Denny itu apanya Cici? Suaminya, temennya, rekan kerja atau apa? Jadi mari kita tanya. Om Denny, apanya Cici? Om Denny, Om Denny apanya Cici? Bodyguard. Bodyguard apa? Bodyguard. Dia nggak tahu orang bapak aja bisa. Ih, itu polisi datang, kata bapak ngomong gitu atau dilabak ya pertama kali ya. Iya. Oke, Om Denny itu dimanapun Cici berada ada di situ. Semuanya Om Denny di mana-mana Cici di situ Om Denny. Jadi suaminya Cici ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran kemarin udah terjawab. Nah ini Pak Bayu nggak ditanya. Pak Bayu apanya Cici? Saya lawyernya Ibu Email, Cici Email. Lawyernya Pak Bayu lawyer teman-teman. Kalau Pak Arpan nggak ikut nih, nanti ditanya lagi siapa Pak Arpan, dia lagi di hotel. Pak Arpan apanya Cici? Direkturnya. Pak Arpan nggak ikut teman-teman lagi di hotel. Ya, Pak Arpan yang in-frame direkturnya. terus kan si Denny kemana-mana. Yang dua kan nggak in-frame. Iya benar. Iya, selalu in-frame, ya kan? Iya betul. Yang di kamera kan Denny mulu, pasti ditanya lah. Soalnya di mana-mana ada Om Denny. Kemarin di Cina ada Om Denny, di Iya. Bali ada Om Denny. Jadi banyak yang penasaran Om Denny siapanya Cici. Ada mamaku pun ada Ada Denny. Om Denny. Ke Bandung ada Om Denny. Om Denny adalah segalanya. Iya, ditanyain. Om Denny pergi, Cici cari teman-teman. Yang megang kas dia bukan gue. Yang megang uangnya Cici Om Denny. Om Denny pulang Sukabumi, Cici cari sampai bawa polisi. Biar Om Denny pulang. Jadi Om Denny adalah orang penting untuk Cici ya. Yang transfer duit kemana-mana, Den transferin. Itu orang penting intinya. Iya, orang pentingnya Cici. Yang transfer duit, Den transfer duit ke perusahaan ini dia, bukan Cici. Pokoknya perannya Om Denny banyak di kehidupan Cici teman-teman. Saya di sini dua, satu di sana tuh. Di sini aja kosong. Nah, situ 01. Banyak yang kepo, dia nggak puasa aja ditanya Pak. Oh iya. Ya jelas dia lagi mens. Bingung gue. Jadi itu jawabannya. Nanti kalau kamu ke Jakarta atau kamu tidur di hotel, pasti tidurnya sama Cece. Kok Cece nggak tidur sama Om Denny? Ntar jadi pertanyaan lagi tuh. Nggak apa-apa juga sih kalau Om Denny tidur dan Cici. Kan lu selama di Jakarta berhari-hari tidurnya sama gua terus. Di rumah Cici saya tidur dengan Cici, Om Denny dengan anak-anak. Di sini pun begitu. Aneh, nanti ditanya lagi. Gua lamar deh, udah Den, mau nggak nih dilamar online? Gitu suami Cici ya teman-teman. Terlalu banyak pertanyaan. Muka gue lagi ditanya-tanya mau apa, muka gue pasaran. Nih, kalau Cici kita spill tangannya, lihat betapa mulusnya. Nggak ada, Mana gede nih. mas-masnya? Ngapain sih pakai emas? Mas-masnya Cici mana nggak Kamar hilang? mandi. Nah, Cici kalau pakai cincin tuh banyak bercecer-cecer teman-teman. Tapi tumben. Tangannya Cici mulus sekali kan? Kalah tanganku. Sakit. Apa ini? Kaledo? Iya. Si Kaledonya udah datang.
Bisa. Cici nggak suka lemak. Enak loh ini. Enggak. Pasang. Saya mau fotokan Pak Rizky dulu. Ingrid. Buat Ingrid Ya, yang selalu nonton. julid aja sama orang. Kenapa sih? Jangan gitu dong. Kayaknya kelihatan banget hidupnya nggak bahagia. Ada luka batin. Ada luka batin kayaknya. Jangan gitu. Kita Iya, doain Kak aja Ingrid. semoga lebih bahagia. Lebih bahagia daripada kita. bermanfaat, banyak Bermanfaat. rezeki. Buat orang lain. Jadi nggak ngurusin orang lain. Orang-orang yang bener-bener jadi orang beneran tuh adalah orang yang sesungguhnya bermanfaat buat orang lain, Dan itu. Mungkin dia lagi nggak bahagia, Cici. Iya. Ya, Iya. kita doain aja yang begitu semoga bahagia. Aku nggak suka, hidupnya. kasihan gitu loh. Rezekinya tercukupi. Ya, komentarnya tuh julid. Kalau orang yang nggak suka, itu bisa dituntut loh zaman sekarang. Nah itu dia. Itu pelajaran ya buat. Iya, pelajaran buat para subscriber agar pintar dalam lisan gitu, dan apalagi dengan dan tulisan. Karena sekarang udah ada undang-undangnya. Ada banyak. Ada apa? Jangan didiemin. Semoga Kak Ingrid bahagia ya di sana. Jangan terlalu banyak memikirkan kehidupanku. Insya Allah saya aman. Saya dan suami aman. Untuk pindah-pindah itu udah aman. Membantu Karena orang lain. membantu orang bukan karena ada masalah. Jadi hidupku seperti ini bukan karena gaya, tapi memang udah begini, teman-teman. Ya, mohon maaf aja lah kalau misalnya ada kata-kata atau perbuatan Cecil yang tidak berkenan di para subscriber. Namanya juga manusia. Namanya manusia biasa, Tempatnya salah. tempat kesalahan dan kebenaran. Asik. Salah tapi jangan ditampung salah. Ya Bang Om Denny, tempat salah tapi jangan ditampung kesalahannya. Kita makan sambil lihat pemandangan. Mari kita menenangkan hati ini sebelum besok pulang. Cici besok udah pulang dan Om Denny. Mereka pulang jam 5 subuh. Iya tapi kan jauh. Udah nyampe Sulawesi, Sil. Ini enak loh. Walaupun Sulawesi tapi Nggak jauh. expect gua makanannya apa, gua lapar ya. Emang enak itu. Cici pulang besok dan Om Denny. Enak aja semua tim pulang. Yuk Kak. Pak Bayu pulang juga. Cecil, pulang sama Cece, seneng nggak? Seneng lah, seneng banget. Hidupku berwarna. Saya kalau jalan dan Cici bukan hidupku, tapi kalau udah dengan nggak Cici sudah normal hidupku. Nunggu Cici Emil kayak nunggu pacar gitu. Enggak, tapi Sil, banyak pelajaran kan, bukan karena senang-senangnya doang. Lebih rapi, Tahu hukum. tahu hukum. Tapi- Tapi semenjak dan Cici saya bisa ke gedung tertinggi, ke Laki, Grand laki. di Bandung. Saya bisa pergi kemana-mana begitu. Bisa Jadiin ke acuan. Singapura, saya bisa ke Cina. Jadiin acuan, biar pintar cari uang. Iya iya. Yang jelas tuh Cecil paham hukum, itu yang paling penting. Jadi tahu apa yang boleh Cecil lakuin sama yang nggak boleh Cecil lakuin. Iya betul, betul sekali Ci. Banyak pelajaran dan pengetahuan. Kaledo Palu, Emang kenapa tadi kuahnya asli? daging dan tulang sapi. Terus kita makan. Mahal juga kucing ini. Belum biaya ongkosnya, biaya hidupnya. Tapi kan lucu. Kucing mahal. Cil, Hmm, kamu pengen tahu nggak kunci sukses itu apa? apa? Selain kerja keras, Apa? sedekah itu satu. Terus jangan suka minta-minta. Dan suka minta-minta sama orang. Iya, harus bisa. Makanya Cece tuh suka sama kamu, sama Tika tuh. Kenapa? Karena itu kalian tuh calon, pasti bukan calon sih, pasti sukses. Amin. Kamu nggak pernah tuh minta-minta tuh, even Tika ke Cici nggak pernah tuh. Nggak mau minta lah Cici, malu. Iya, saja nggak minta aja Cici udah ngasih lebih dari yang saya. Tapi ada salah satu yang pernah dekat sama Cici,
Dia minta loh. Aku langsung bingung lah. Teman-teman, walaupun orang baik itu jangan sering minta ya. Tiap orang itu masing-masing ada rezekinya. Iya. Kita meminta sama aja memaksakan rezeki orang lain buat kita. Malu satu kali minta tolong, nanti akan minta tolong terus. Itu tadi kata-kata Om ini bagus tuh. Tiap orang itu ada rezekinya. Kalau kita meminta sama orang, artinya dia memaksakan orang itu untuk memberikan rezekinya kepada dia. Iya. Itu justru Tuhan gak suka. Kalau misalnya kamu ada kesusahan, berjuang dulu. Kalau apa mentok, Itu juga ada jalan. kalau mentok Tuhan pasti kirim orang untuk bantu, itu pasti sih. Iya. Saya juga orangnya nggak suka diminta, Cici. Saya lebih suka memberi. Nah itu bagus. Cici juga jangan suka ngasih-ngasih. Ngasih ke siapa? Orang minta. Oh, Nah, Cici hatinya kadang luluh. Cece lihat-lihat lah. Kalau orang minta uang buat makan, Cece pasti kasih. Tapi lihat orangnya kan. Iya. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali dikasih, udah deh baik. Artinya dia nggak usaha dong. Banyak kan dikasih terus ngandelin. Iya. Iya. Iya, jadi ujung-ujungnya kita kayak nitip duit di dia kayak nitip duit di kita kan. Iya. Iya. Kita yang jadi tanggung jawab gitu. Kasih rezeki. Gilanya apa udah berkali-kali dikasih nih. Sekali nggak dikasih dibilang malu pelit lagi. Iya. udah kasihnya udah pakai. Semakin dewasa semakin banyak Karena sering kita pengalaman. ngasih juga nggak bagus juga. Nggak bagus. Mendidik dia Udah mendidik baik. Nggak aman. Saya udah cegah dulu. Caranya Nah yang buka kamera itu ya kan nadanya sama kamu tinggal adain suaranya dijadiin itu, paham nggak lo? Jadi musik Jadi nggak dalam kena- video. Iya, jadi nggak ada copyright mulu. ini kena copyright dipotong. Apaan dia kemarin ini sebulan ya hampiran yang nggak dapat duit ya? Nih, kuahnya tuh asam segar. Terus di dalam sini ada isiannya, sum-sum. Tapi udah habis. Alhamdulillah. Selesai makan, alhamdulillah kalidonya enak, ternyata asam-asam segar. Udah selesai. Ini Tuh kan Pak Bayu kan, tak tinggal aja. Emang dia perlu punya asisten sih. Makasih. tapi kiri. Udah selesai isi Kampung Tengah. Kasih. Sekarang kita kembali ke hotel untuk istirahat. Soalnya Cici besok udah pulang. Besok Cici ke bandara jam 4 subuh, teman-teman. Saya ke Morowali jam 1 siang. Ini kita udah sampai di hotel. Tadi sebelum kita keluar saya beli cemilan di Grab. Di saat saya keluar Grabnya datang. Jadi ini cemilan teman-teman. Jadi kan udah kurus. Nah ini Nutella. Ini ubi jalar. Ini banana roll. Ini kesukaannya kakakku. Banana roll teman-teman. Ini banana roll. Terus di sini ada ubi jalar coklat. Terus ini ada tela ubi. Beli 3. Cemilan begadang. Nyam. Nah teman-teman, begitulah kegiatan kami di vlog hari ini. Tadi siang kita ke lokasi proyek Cici.
pembebasan lahan yang seluas 1.500 hektar. Luas sekali teman-teman, saya lihat luas sekali. Tadi saya sudah lihat langsung tempat Pak Cici kerja nanti. Nah sekarang saya mau istirahat, Cici juga mau istirahat cepat karena tidak lama lagi, 3 jam lagi, 4 jam lagi Cici harus bangun untuk siap-siap ke bandara. Jadi untuk vlog hari ini sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikuti video kami dari awal sampai selesai. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan videonya. Terima kasih juga atas support dan doanya. Tetap tunggu terus video terbaru dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.